Hai guys, welcome back to my channel. Di channel ini kalian bisa mendapatkan resep masakan yang praktis, mudah dibuat, enak, dan udah pasti teruji. Jadi untuk bikin masakan, cemilan, puding, roti, cake, gak usah ribet lagi. Halo teman-temanku, gak kerasa banget ya, sebentar lagi itu hari Cap Gome tahun 2023. Jadi nggak pakai lama, langsung aja aku share resep lontong cap gome yang cepet banget bikinnya ala-ala aku. Sebelumnya, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya, supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Yang pertama, aku akan buat dulu lontong rice cooker. Bikinnya pakai loyang gitu, jadi nggak ribet lagi dan nggak pakai lama. Pertama siapkan dulu berasnya. Aku pakai canting beras bawaan dari rice cookernya gitu ya guys. Aku tuh pakai 3 canting. Kemudian beras ini tuh bakal aku cuci sampai bersih. Setelah dicuci sampai bersih, ini aku tuangkan air 9 cup beras. Jadi cupnya itu sama ya guys, kayak yang tadi cup untuk mengukur berasnya. Cupnya itu bawaan dari rice cookernya. Pokoknya perbandingan antara beras dan air itu 1:3. Lanjut lagi, aku tambahkan 1,5 sendok teh garam. Kemudian bahan-bahan ini aku aduk-aduk hingga merata dan tinggal dimasukkan aja ke rice cooker dan dimasak sampai matang, seperti kayak masak nasi biasa gitu ya. Untuk mencetak lontongnya nanti, aku tuh pakai loyang yang udah aku alasi dengan daun pisang. Kemudian dimasukkan aja nasi yang tadi sudah matang ke dalam loyang ini. Kemudian tekan-tekan sambil dipadatkan, sambil benar-benar dipadatkan gitu ya guys, pakai centong nasi. Setelah ditekan-tekan, biarkan hingga ngeset. Kurang lebih itu sekitar 6 jaman gitu ya guys. Jadi nanti nasinya itu bakal menyatu kayak lontong. Aku tuh buat lontong ini jam 11 siang dan aku makan untuk makan malam, kurang lebih jam 7-an gitu. Dan ini setelah dibiarkan cukup lama sampai ngeset, ini akan aku keluarkan aja dari loyangnya, kemudian tinggal dipotong-potong deh. Jadi lontong rice cookernya benar-benar hemat gas gitu ya guys, nggak pakai gas sama sekali. Sama aja gitu kayak membuat nasi biasa. Nanti teksturnya itu kayak gini ya guys, jadi berasnya itu menyatu, jadi menyerupai lontong. Udah kayak gitu aja, lontongnya udah jadi. Yang kedua, aku buat opor ayam bumbu kuning. Bahannya di sini aku pakai 2 ekor ayam. Aku pakai ayam pejantan yang udah aku potong bagi 4 dan aku cuci bersih. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kunyit, serai dan salam. Kemudian ada air putih, santan instan, kaldu jamur, dan garam. Pertama, dengan menggunakan blender, aku akan menghaluskan dulu bawang putih, bawang merah, dan kunyit. Aku tambahkan sedikit air, lalu di blender hingga halus. Kemudian akan aku tumis dulu bumbu halusnya di minyak yang sudah panas. Tumis-tumis bumbunya sampai wangi, kemudian masukkan serai dan daun salam. Tambahkan air. Di sini total menambahkan airnya aku tuh 2 liter ya guys. Ini gelas ukur aku itu 1 liter. Kemudian aku tambahkan 1 liter lagi.
Biarkan hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, tinggal aku bumbuin dengan kaldu jamur dan garam. Kemudian masukkan ayamnya. Ayamnya ini dimasukkannya itu harus benar-benar setelah airnya mendidih ya guys, supaya ayamnya itu nggak bau amis. Kalau kalian suka pakai jahe, kalian bisa menambahkan jahe ya guys di bumbunya tadi. Kalau keluarga aku kurang suka kalau opor itu ada bau-bau jahenya, jadi tadi aku nggak pakai ya. Tutup lagi aja wajannya, biarkan hingga mendidih. Setelah mendidih kayak gini, pastikan semua ayamnya itu ikut terendam. Kemudian kalian bisa pasang timer, masak selama 50 menit di api yang sedang. 50 menit kemudian, ini tuh ayamnya udah bener-bener empuk. Tinggal dimasukkan aja santan instannya. Opor ayam versi aku ini hemat santan. Jadi santannya itu cuma dipakai satu aja. Dan rasanya itu tetap enak, tetap gurih, tetap berasa santannya. Karena santannya itu dimasukkan belakangan. Tinggal ditunggu aja sampai mendidih kembali. Nah, setelah mendidih kayak gini, jangan langsung dimatikan. Masak aja sekitar 2 menitan, baru siap disajikan. Gimana nih teman-teman, versi opor ayam kuning buatan aku? Enak banget, empuk, gurih, hemat santan pula. Gak ada kata-kata deh pecah santan, karena santannya itu cuma dipakai satu dan dimasukinnya belakangan. Udah kayak gini aja, opor kuningnya udah jadi, siap untuk dinikmati. Lalu yang ketiga, telur kecap. Untuk bahannya di sini aku pakai telur yang udah aku rebus dan aku kupas. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, daun salam, teh celup, kemudian ada ketumbar bubuk, kaldu jamur, garam, kecap manis, dan air. Pertama dengan menggunakan blender, haluskan bawang putih, bawang merah, aku tambahkan sedikit air, lalu di blender sampai halus. Di dalam wajan ini aku udah panasin minyak, tinggal ditumis aja bumbu halusnya tadi. Tambahkan daun salam dan ketumbar bubuk, masak sampai bumbunya ini harum. Nah, kalau bumbunya udah matang kayak gini, tambahkan air. Di sini aku menambahkan airnya cukup banyak ya guys. Jadi ini tipsnya supaya kalian itu hemat gas. Aku jelasin ya kenapa hemat gas. Kemudian bumbui dengan kaldu jamur, garam, dan kecap manis. Jangan lupa masukkan teh celupnya. Di sini aku pakai 2 buah teh celup dan terakhir masukkan telur rebus. Kemudian tinggal dimasak aja sampai mendidih. Nah, setelah mendidih kayak gini, cukup kalian masak 15 menit aja. Nah, sekarang aku jelasin ya kenapa telur kecap ini tuh hemat gas. Biasanya kan untuk mendapatkan telur yang benar-benar coklat, kalian itu harus memasaknya dalam waktu yang lama banget. Ini tuh aku sengaja banget pakai airnya itu banyak, 500 ml. Jadi nanti setelah telurnya ini matang, ditumpahkan ke dalam mangkuk kayak gini, telurnya itu terendam. Dan semakin lama telurnya ini bakalan semakin coklat dengan sendirinya. Jadi itu ya guys yang aku maksudkan dengan hemat gas. Cukup kalian rebus aja dalam bumbu selama 15 menit dan bakalan coklat dengan sendirinya nanti. Nah, yang terakhir sambal goreng kentang.
Untuk bahannya di sini aku pakai 650 gram kentang yang udah aku kupas, aku potong-potong lalu aku goreng. Hasilnya itu nanti seperti ini. Ini bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, daun jeruk, daun salam dan sereh, garam, kaldu jamur. Haluskan bawang merah, bawang putih dan cabai. Kemudian aku tambahkan sedikit air dan aku blender hingga halus. Kalau bumbunya udah halus, tumis di minyak yang sudah panas. Untuk menumisnya ini harus agak cukup lama ya guys, jadi supaya bumbunya itu benar-benar matang, karena kan ini nggak akan aku tambahin air. Jadi kalian harus pastikan bumbunya ini benar-benar matang supaya nggak bau langu. Kemudian masukkan sereh, salam, dan daun jeruk. Daun jeruknya ini aku sobek-sobek dulu supaya lebih wangi. Aduk-aduk, masak lagi hingga matang. Beri bumbu, kaldu jamur, dan garam. Sambal goreng kentang versi aku ini nggak pedas ya guys. Jadi kalau buat kalian yang suka pedas, kalian bisa pakai cabai merahnya itu yang lebih pedas atau ditambahkan cabai rawit merah. Setelah bumbunya ini matang, tinggal dimasukkan aja kentangnya dan diaduk-aduk sampai rata. Udah kayak gini aja. Untuk sambal gorengnya, selain kentang, kalian juga bisa pakai kentang dicampur pakai ati atau dicampur pakai daging. Kalau aku kurang suka, jadi aku bikin yang polosan kayak gini. Udah sesimpel itu aja, tapi ini tuh benar-benar kesukaan keluarga banget ya. Sambal goreng kentang ini enak juga ya kalau ditambahkan dengan pete. Dan lontong cap gomehnya pun siap untuk disajikan. Itu versi buru-buru banget ya guys. Jadi aku tuh sama sekali nggak pakai labu siam karena keluarga aku tuh kurang doyan. Jadi udahlah aku putuskan aku nggak usah bikin aja. Kemudian aku juga nggak bikin koyak karena aku tuh lebih seneng kerupuk bendar daripada kerupuk udang. Simple banget kan dan cepet pula bikinnya. Jadi buat kalian yang lagi cari-cari resep lontong cap gomeh, kalian bisa cobain ya resep aku ini. Kalau untuk rasanya enak banget deh guys, ini pokoknya enak banget. Tapi ini versi nggak pedasnya ya guys, karena aku tuh nggak tahu kenapa akhir-akhir ini lagi nggak doyan pedas. Jadi aku bikin yang sama sekali nggak pedasnya. Kalau kalian pengen versi lainnya, beberapa tahun yang lalu aku tuh udah pernah bikin, nanti linknya aku taruh jadi description box. Itu bener-bener versi lengkapnya, ada koyak segala. Terima kasih yang udah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai. Bye.